Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi adik-adik bersama saya EKH dalam lanjutan pembahasan materi-materi dasar-dasar TOEFL untuk adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya tetap mengirimkan salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar di sekolah, juga kepada Bapak Ibu Guru yang pernah mengajar saya, baik tingkat MI, SMP, SMA maupun di tingkat kampus, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang mana materi ini banyak sekali dikeluhkan oleh siswa, bagaimana cara membedakan antara another, other, dan the other. Nah, kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang pertama yang ada kaitannya dengan materi another. Materi ini nanti akan kami bagi menjadi 4 video biar tidak terlalu panjang. Nah, yang pertama adalah pembahasan tentang fungsi another. Nah, another ini nanti digunakan seperti apa, gitu ya. Tetapi sebelum lebih jauh tentang another, rekan-rekan semuanya tentu harus memahami dulu bahwa yang namanya another itu mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah sebagai determiner. Determiner itu apa? Nanti ada di lanjutan pembahasan berikutnya ini nanti. Dan yang kedua adalah sebagai pronoun. Nah, intinya materi ini nanti adalah membahas another sebagai determiner dan membahas another sebagai pronoun. Nah, kita simak terlebih dahulu another kaitannya sebagai determiner. Kawan-kawan, bahwa yang dimaksud dengan determiner itu artinya adalah pembatas atau penentu. Contoh determiner yang lainnya adalah seperti possessive adjective. Misalnya my book. Nah, my di situ adalah berfungsi sebagai determiner, yaitu membatasi kepemilikan. Begitu juga contoh dari determiner lainnya adalah demonstrative adjective, yaitu this sama that. Semisal seperti itu. Misalnya this book, berarti benda yang dimaksud adalah sebatas buku ini, bukan that book, bukan buku itu. Nah, itu namanya membatasi, ya. Contoh yang lainnya juga determiner itu adalah quantitative adjective. Semisal many books. Artinya tidak semua buku, tetapi hanya beberapa saja. Nah, itu namanya adalah determiner atau pembatas. Dalam kaitannya dengan materi hari ini, yaitu another di sini perlu diketahui cirinya terlebih dahulu. Cirinya adalah diterjemahkan sebuah atau seorang atau seekor yang lainnya. Ya. Jadi penerjemahannya nanti ada unsur yang lainnya. Yang lainnya itu banyak atau tunggal. Nah, ini nanti yang menjadi juga substansi pembahasan another. Kita ikuti dulu ciri yang kedua.
Ciri yang kedua dari kata another itu selalu diikuti benda atau orang tunggal. Jumlah bendanya tunggal. Tapi benda yang dimaksud belum jelas. Orang yang dimaksud belum jelas. Sebagai catatan saja bahwa another itu selalu nanti mengacu kepada benda tunggal. Rekan-rekan perhatikan tulisan di pojok kiri atas ada tulisan another. Huruf N-nya saya tulis warna merah. Itu sebagai penanda, kawan-kawan biar tidak lupa bahwa another itu pasti untuk benda tunggal, yaitu N, sebuah, seekor. Nah, seperti itu ya. Itu hanya cara saya untuk mengikat logika Anda bahwa another itu pasti tunggal, gitu ya. Nah, lebih jauh lagi tentang ciri ketika Anda terjemahkan di situ sebuah, seekor, atau seorang yang lainnya, dan harus benda tunggal. Penjelasannya nanti ini gimana, Pak? Kok saya masih belum paham? Kawan-kawan, Anda bayangkan saja Anda masuk ke sebuah perpustakaan. Anda sudah mengambil sebuah buku. Misalkan Anda ke perpustakaan bersama 2 orang teman Anda. Anda ambil buku, terus Anda baca, buku itu kurang begitu menarik minat Anda. Anda izin ke 2 kawan tadi, saya mau mencari sebuah buku yang lainnya. Berarti, kalau di bahasa Inggris kan, I will find another book. Anda bilangnya harus another book. Kalau yang Anda inginkan nanti satu. Tapi bukunya yang mana? Belum jelas karena di perpustakaan itu kan banyak buku. Ketika Anda pamit kepada kawan Anda mau menuju ke rak-rak buku yang ada di perpus, buku yang mana sampai belum paham, belum tahu yang mana. Pokoknya keliling dulu. Nanti kalau ada yang menarik baru Anda ambil. Nah, berarti yang dimaksud dengan another book di situ adalah satu dari buku-buku yang lainnya. Buku yang satu tadi, jumlahnya satu tadi yang mana masih belum jelas. Misalnya seperti itu. Atau nanti kalau nanti setelah another Anda ikuti benda yang berupa orang misalnya. Hari ini Anda memiliki kesulitan. Anda sudah mencari bantuan kepada seorang kawan. Tetapi seorang kawan tadi belum bisa membantu Anda. Maaf, saya belum bisa bantu ya. Nah, sampean habis itu bilang kepada kawan yang tadi yang belum bisa membantu tadi, oke, terima kasih. Saya akan menghubungi kawan lainnya. I will call another friend to help me. Nah, Anda akan menghubungi siapa itu masih belum tahu. Tetapi Anda berencana menghubungi seorang kawan yang lainnya. Tentunya Anda kan punya banyak teman. Tetapi di pikiran Anda belum tahu siapa-siapa yang akan Anda hubungi. Maka ketika Anda bilang, I will call another friend to help me. Berarti Anda akan menghubungi seorang kawan yang lain dari banyak kawan. Jadi satu dari banyak. Satunya pun belum jelas siapa, banyak pasti kawan-kawan kita banyak. Sebuah buku yang lainnya, satu buku dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Seperti itu kawan-kawan, pemakaian another diikuti benda tunggal atau diikuti orang tunggal. Contoh tertulisnya seperti ini. Anda bayangkan saja Anda habis pesta ulang tahunnya kawan Anda dan Anda sudah waktunya pulang. Ya, Anda menuju ke sebuah pintu. Anda sudah menuju ke sebuah pintu tetapi pintunya rusak. I want to exit but the door is broken. Anda bilang ke security-nya.
Security-nya bilang, just come through another door. Artinya, Anda diminta lewat pintu yang lain dari pintu-pintu yang tersedia. Kesimpulannya, gedung itu memiliki lebih dari 2 pintu. Pintu satunya rusak, sisanya masih bisa dipakai. Tetapi logikanya kan Anda pasti lewat hanya 1 pintu. Semisal tersisa 3 pintu. Anda pasti ngambil cuma 1 pintu lewatnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu fungsi another ditambah benda. 1 jumlahnya, tapi belum jelas yang mana. Harus menggunakan another. Clear? Oke, kita simak lanjutannya. Contoh yang lainnya, misalnya, di sini ada tulisan, she is everything for me. Nah, semisal saya punya sahabat. Sahabat saya ini sekarang sedang patah hati. Saya kasih bahasa-bahasa motivasi. Tetapi namanya saja orang sudah jatuh cintanya sampai notok, sampai habis-habisan, dikasih saran pun masih saja belum bisa. Dia bilang, she is everything for me. Dia adalah segalanya untukku. Ternyata pacarnya pergi. Ya, it will be difficult for me. Sulit bagi saya to find another girl. Sulit mencari gadis yang lainnya, like her, seperti dia. Nah, logikanya dia akan mencari pengganti berapa kalau dia mau? Mencari 1 dari sekian juta gadis-gadis yang mau sama dia tentunya. Nah, tapi yang mana? Belum jelas. Maka kawan-kawan, cara mengerjakan soal ini nanti kalau ketemu di dalam soal, Anda ikuti cara jitu yang saya sediakan. Cara jitunya seperti ini. Anda perlu memperhatikan 4 kolom itu. Ya. Kolom ini nanti isinya apa saja? Coba simak untuk penjelasan berikutnya. Soal ini memerlukan determiner atau tidak? Another-nya nanti another sebagai determiner atau sebagai pronoun. Oh, ada bendanya, Pak, di situ. Setelah titik-titik ada bendanya. Nah, itu go. Berarti kalau setelah titik-titik ada bendanya, kawan-kawan memerlukan determiner. Setelah determiner harus ada benda. Seperti yang saya tadi contohkan. Contoh lain determiner itu adalah my. Kalau Anda pengen bilang menggunakan pakai my, harus ditambahi benda. My book misalnya, seperti itu. Begitu juga another yang berposisi sebagai determiner, harus ada benda. Kalau ada soal setelah titik-titik itu kok ada benda, berarti Anda sedang memerlukan determiner. Oke, next. Jumlah bendanya berapa, Pak? Anda lihat saja setelah titik-titik ada berapa benda, ada berapa orang. Bendanya kan tunggal. Nah, girl. Tidak ada huruf S. Oke, berarti itu kategorinya jumlah bendanya tunggal. Sudah memenuhi unsur another tadi. Another itu kan tadi untuk benda tunggal. Paham ya, kawan-kawan ya? Berikutnya, status bendanya sudah jelas atau belum? Kalau status bendanya belum jelas, Anda tidak boleh menggunakan the. Saya tegaskan, kalau Anda memilih jawaban the, yaitu yang A sama yang D, itu maksudnya bendanya sudah jelas.
Itu nanti akan dibahas di video ketiga dan keempat untuk materi ini. Tetapi saya singkatkan saja jalan ceritanya. Kalau nanti kawan-kawan status bendanya jelas, itu pasti mengandung the. Nah, sementara soal ini tadi gadisnya itu kan belum jelas yang mana. Dia adalah segalanya bagiku, sulit menemukan gadis lain. Gadis lainnya belum jelas. Maka kalau belum jelas, jawaban A salah. Ya, jawaban D salah. Karena ada the. The itu indikasi bahwa benda yang dimaksud sudah jelas. Maka jawaban D sama jawaban A salah. Nah, jawaban yang benar yang mana? Ya tentu kalau jawaban soal ini jelas jawabannya yang C. Karena apa? Karena yang B itu nanti ada di video yang kedua, itu untuk benda jamak. Cara mengingatnya mudah, saya kasih cara lain ya, mohon maaf dengan segala hormat, tidak mengurangi keilmiahan teori ini, tetapi hanya ingin membantu siswa saja biar nanti tetap ingat. Kepada Bapak Ibu Guru saya mohon maaf, saya mengajarinya kalau memahami order itu adalah untuk benda jamak. Ya, maka saya menyarankan kepada adik-adik semuanya, ingat saja huruf O, oke. Nah, kan banyak berarti. Kalau banyak berarti berlawanan dengan girl, karena girl-nya satu. Maka jawaban B juga salah. Kan gitu ya. Jawaban B salah. Maka yang benar adalah jawaban yang C, another, ada tulisan an, itu satu, sebuah, seorang, kan gitu. Oke, kalau nanti kawan-kawan another sebagai subjek, ya, ini artinya another bila another sebagai subjek, itu nanti predikatnya harus selalu yang mengandung huruf S belakangnya. Di situ saya singkat warna merah PX. Ada is, ada was, dan sebagainya itu. Ya, semisal, nah, seperti ini. Kalau ada tulisan another girl, sampean lihat, juga bisa melihat girl-nya, itu nggak ada S-nya, berarti tunggal. Bisa juga melihat another, dua huruf pertama, itu kan sebuah, seorang, atau seekor. Maka di sini adalah yang salah jelas yang R. Maka jawabannya harus selalu pakai PX yang belakangnya huruf S. Begitu kawan-kawan ya. Next, untuk sekarang ya, contoh another sebagai determiner. Nah, di sini Jeremy is at university. Bla 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 son is still at school. Cara jitunya gimana Pak mengerjakannya? Ya kita cermati satu-satu melalui kolom-kolom yang tersedia itu. Soal ini perlu determiner atau perlu pronoun? Oh ada bendanya Pak. Nah itu ada bendanya yaitu son. Kalau son berarti perlu determiner. Loh Pak yang untuk pronoun nanti gimana? Yang pronoun untuk penjelasan berikutnya ya. Nah jumlah bendanya berapa? Jumlah bendanya tunggal. Berarti kawan-kawan dari dua kolom saja, dari kolom jumlah benda saja, Anda sudah bisa kok menghakimi jawaban yang salah. Loh kok bisa Pak? Jawaban yang A, Anda perhatikan pakai order. Sementara benda setelah titik-titiknya adalah tunggal. Benda setelah titik-titik tunggal itu. Son itu tunggal. Sementara yang A yaitu pakai order itu adalah untuk benda jamak. Ini bocoran untuk video yang kedua nanti. Order, oke, berarti jamak, maka jawaban A salah. Begitu juga, kalau begitu juga C juga salah dong Pak. Ya iya, karena C diawali dengan huruf O. Oke, yaitu order. D juga sama Pak. Betul, D juga salah. Begitu kawan-kawan ya. Maka jawaban yang benar adalah jelas yang B. Another. Jeremy kuliah. Anak laki-lakiku lainnya
masih ada di tingkat sekolah, bukan di tingkat kuliah. Berarti dapat disimpulkan putra atau putri orang tua dari kalimat ini memiliki lebih dari 2 anak. Memiliki lebih dari 2 anak. Yang satunya kuliah, yang satunya masih ada di sekolah, yang lainnya. Nah, bisa jadi anaknya 3, anaknya 4, atau anaknya 5. Yang pasti salah kalau Anda menganggap anaknya cuma 2, anaknya lebih dari 2. Karena di sini another son, anakku yang lain dari yang lain-lainnya. Kan seperti itu. Begitu kawan-kawan ya. Maka di sini status bendanya belum jelas. Belum jelas yang mana anaknya. Oke, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Untuk yang penjelasan berikutnya yaitu another. Another di sini kawan-kawan secara fungsi sama, yaitu secara pemakaian sama, cuma dia sebagai pronoun. Pronoun di sini nanti cirinya apa? Tetap ya sama, diterjemahkan seorang atau seekor yang lainnya. Nah, tetapi yang membedakan adalah ciri yang kedua. Benda atau orangnya tunggal dan belum jelas, tapi bendanya tidak ditulis. Bendanya tidak ditulis. Contoh seperti ini. Nah, yang tadi contoh yang di awal tadi saya bawa ke sini lagi. Saya ingin keluar tetapi pintu ini rusak. Just come through another. Anda tidak harus menulis bendanya. Kalau Anda tidak mau menulis bendanya, berarti Anda namanya menggunakan pronoun. Loh Pak, bedanya ditulis dan tidak ditulis itu apa? Tidak ada bedanya dari sisi maksud. Ini hanya gaya menulisnya saja. Sampai boleh menyertakan benda, boleh tidak menulis bendanya. Tetapi catatan, another sebagai pronoun itu harus sudah dibahas dulu benda yang dimaksud. Sudah pernah diucapkan. Ya. Benda yang dimaksud sudah pernah diucapkan. Berarti kalau itu ditulis lengkap kan another door. Nah, door-nya kan sudah diucapkan sama Alex. Maka security-nya boleh menjawab just come to another. Maksudnya another door. Boleh dihilangkan, boleh dipakai. Sisanya berarti berapa pintu Pak di gedung itu? Jelas pintunya lebih dari 2. Sama dengan another yang sebagai determiner. Oke, kita simak untuk yang slide berikutnya. Contohnya seperti tadi, saya hilangkan girl-nya. Berarti she is everything for me. Dia adalah segalanya untukku. Akan sulit bagi saya untuk menemukan gadis lainnya. Jelas satu gadis yang dimaksud di sini. Ya. Oke, cara pembahasannya, cara jitunya ya sama. Anda di sini sedang memerlukan pronoun karena bendanya tidak ada. Nah, bendanya hilang. Boleh ditulis seperti itu. Jumlah bendanya adalah tunggal. Ya, karena she is for me. It will be difficult. Sampai pasti mencari penggantinya kan cuma 1. Like her. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Nah, jelas di sini yang older salah karena older itu untuk banyak. Yang salah juga adalah status benda belum jelas. Yang A sama yang D itu sudah jelas. Ya kan? Berarti jawaban A sama D adalah jawaban salah. Bisa dipahami ya? Jadi jawaban A, jawaban D itu adalah jawaban yang salah. Oke? Itu kawan-kawan. Kenapa kok salah? Karena konsepnya kalau pakai the itu bendanya pakai the bendanya sudah jelas. Sementara gadisnya yang menjadi pengganti tadi adalah belum jelas. Maka jawaban A sama jawaban D salah. Yang benar adalah jawaban yang C. Demikian kawan-kawan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.